wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izin perkenalkan diri, nama saya Aulia Nur Salsabila dengan NIM 25010360444. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang live shopping dan perilaku impulsif buying pada platform e-commerce. Jadi materi ini akan membahas bagaimana fitur live shopping ini yang sekarang semakin populer dapat mempengaruhi kebiasaan belanja masyarakat, khususnya pembelian secara spontan tanpa perencanaan. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari penggunaan e-commerce ini. Jadi perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini sangat pesat. Salah satu fitur yang sedang baik digunakan adalah live shopping, seperti yang ada di TikTok Shop dan Shopee Live. Melalui fitur ini, penjual bisa mempromosikan produk secara langsung dan berinteraksi dengan pembeli secara real time. Hal ini membuat pengalaman belanja terasa lebih menarik dan interaktif. Namun, di balik kemudahannya, live shopping juga dapat memicu perilaku impulsif buying, yaitu kebiasaan membeli barang secara spontan tanpa perencanaan. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada definisi dari live shopping. Jadi live shopping adalah metode pemasaran dan penjualan produk melalui siaran langsung di platform e-commerce atau media sosial. Dalam kegiatan ini, penjual atau host akan mempromosikan produk secara langsung sambil berinteraksi dengan penonton melalui kolom komentar atau seksi tanya jawab. Live shopping membuat konsumen bisa melihat produk secara lebih jelas, bertanya langsung, dan mendapatkan penawaran khusus saat siaran berlangsung. Hal inilah yang membuat live shopping sangat menarik bagi konsumen. Selanjutnya ada cara kerja dari fitur live shopping ini. Yang pertama, siaran langsungnya itu dimulai ketika brand atau penjual melakukan live melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, atau e-commerce. Yang kedua, selama siarannya ini berlangsung, host akan mempromosikan produknya ini secara langsung dengan menjelaskan keunggulannya dan menunjukkan cara penggunaannya, serta menjawab pertanyaan penontonnya itu secara real time. Yang ketiga, link pembelian biasanya tersedia di layar sehingga memudahkan penonton untuk melihat dan memilih produk yang ditawarkan. Yang keempat, penonton dapat langsung membeli produk dengan cara mengklik tautan tersebut dan melakukan check out tanpa harus keluar dari siaran tersebut. Dan yang terakhir, live shopping ini tuh biasanya dilengkapi dengan promo yang terbatas, seperti diskon atau voucher khusus yang mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian. Dan beberapa platform yang populer digunakan untuk live shopping ini tuh antara lain adalah TikTok Live, Instagram Live Shopping, Shopee Live, Tokopedia, YouTube Live, Lazada Live, dan Blibli Live. Selanjutnya ada definisi dari impulsive buying. Jadi, impulsive buying ini tuh adalah perilaku pembelian yang terjadi ketika seseorang memiliki dorongan kuat untuk membeli sesuatu secara spontan. Biasanya, pembelian ini dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya dan terjadi karena adanya keinginan sesaat. Nah, dalam kondisi ini, konsumen seringkali tidak mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Dan ciri utama dari impulsive buying adalah keputusan membeli dilakukan secara cepat dan lebih dipengaruhi oleh emosi dibandingkan pertimbangan yang logis. Selanjutnya ada jenis-jenis dari perilaku impulsive buying. Jadi, impulsive buying itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pure impulsive buying, reminder impulsive buying, suggestion impulsive buying, dan planned impulsive buying. Jadi, yang pertama ada pure impulsive buying. Jadi, pure impulsive buying ini itu adalah pembelian spontan yang dilakukan karena dorongan emosi sesaat, sehingga konsumen membeli produk di luar kebiasaan atau rencana sebelumnya. Yang kedua ada reminder impulsive buying, yaitu terjadi ketika konsumen tiba-tiba teringat untuk membeli suatu produk. Hal ini biasanya karena konsumen ini pernah membeli produk tersebut sebelumnya atau pernah melihat melalui iklan. Yang ketiga ada suggestion impulsive buying. Jadi suggestion impulsive buying ini itu merupakan pembelian yang terjadi saat konsumen melihat suatu produk, kemudian mengetahui manfaat atau cara penggunaannya, sehingga muncul keinginan untuk membelinya. Pembelian ini dilakukan
Meskipun produk tersebut sebenarnya belum terlalu dibutuhkan dan penggunaannya mungkin baru dilakukan di kemudian hari. Dan yang terakhir ada planet impulsive buying, adalah pembelian yang dilakukan secara tidak sepenuhnya direncanakan, tetapi terjadi karena adanya penawaran menarik seperti diskon, harga spesial, atau promo tertentu pada produk yang tersedia. Selanjutnya ada faktor penyebab dari impulsive buying. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya impulsive buying. Yang pertama, adanya dorongan emosional yang kuat, yaitu konsumen tiba-tiba merasa ingin memiliki suatu produk dan sulit mengendalikan keinginan tersebut. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang cepat. Karena adanya tekanan waktu, seperti flash sale atau stok terbatas, konsumen sering membeli tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan dan promosi. Tampilan produk yang menarik, diskon besar, web shopping, serta kemudahan metode pembayaran dapat mendorong seseorang melakukan pembelian impulsif. Selanjutnya ada dampak dari impulsive buying. Impulsive buying ini tuh memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi penjual yaitu bisa meningkatkan penjualan dengan cepat. Selain itu, transaksinya bisa meningkat dalam waktu yang singkat karena adanya promo yang menarik. Interaksi langsung saat live juga mempererat hubungan antara penjual dan konsumen. Sedangkan dampak negatifnya bagi konsumen adalah pemborosan finansial. Konsumen bisa membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, sering muncul rasa penyesalan setelah membeli barang karena barang yang dibeli ini ternyata tidak terlalu bermanfaat. Jika hal ini terus terjadi, maka ini bisa membentuk pola konsumsi yang kurang sehat atau perilaku konsumtif. Berikutnya ada cara mencegah perilaku impulsive buying. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah impulsive buying. Yang pertama, kita bisa membuat daftar kebutuhan sebelum belanja agar lebih fokus pada barang yang benar-benar diperlukan. Yang kedua, jangan mudah tergoda promo atau diskon. Kita perlu berpikir apakah barang tersebut memang dibutuhkan atau hanya menarik karena harganya yang murah. Yang ketiga, batasi menonton live shopping terlalu sering. Yang keempat, pikirkan manfaat barangnya sebelum membeli. Dan yang terakhir kita bisa mengatur anggaran belanja kita agar pengeluarannya itu tetap terkontrol. Baik, selanjutnya adalah contoh kasusnya, yaitu kasusnya ketika Cinta sedang membuka aplikasi belanja online untuk mencari alat tulis yang dibutuhkan untuk kuliah. Saat sedang scroll, dia melihat ada promo flash sale seharga dengan diskon 70% dan tulisan stok tersisa 5 lagi. Karena takut kehabisan dan merasa harganya murah, maka si Cinta ini langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Setelah barangnya datang, ternyata skincare tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena Cinta masih punya produk serupa di rumah dan belum habis. Akibatnya, uang bulanan Cinta ini jadi berkurang dan ia sangat menyesali karena membelinya itu hanya karena tergoda oleh promo. Nah, solusi yang bisa diatasi yaitu dengan membuat daftar kebutuhan sebelum belanja. Jadi fokusnya itu kita membeli barang yang memang diperlukan, bukan hanya sekedar menarik karena diskon saja. Yang kedua, jangan langsung check out. Jadi simpan dulu barang di keranjang dan tunggu beberapa jam atau sehari. Kalau setelah dipikir masih butuh, baru kita beli. Yang ketiga, batasi membuka aplikasi belanja. Jadi kadang impulsive buying itu muncul karena terlalu sering kita melihat promo dan rekomendasi produk-produk yang lagi diskon. Yang keempat, kita bisa mengatur anggaran belanja bulanan. Jadi dengan menentukan batas pengeluaran, kita jadi lebih mikir nih sebelum membeli sesuatu. Baik, jadi dari pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa live shopping itu memang memudahkan konsumen dalam berbelanja. Namun di sisi lain fitur ini itu juga bisa memicu perilaku dari impulsive buying. Jadi kita tuh harus lebih bijak dalam mengontrol diri dan kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk.